Pada video ini, kita akan mempelajari konsep pengaturan frekuensi limit pada inverter LS-IS7. Ada 3 cara untuk mengatur fungsi frekuensi limit pada inverter. Pertama, Anda dapat membatasi frekuensi inverter dengan melakukan pengaturan start frekuensi atau nilai batas frekuensi awal dan maksimum frekuensi atau nilai batas frekuensi maksimum. Start frekuensi adalah batasan nilai frekuensi awal pada saat inverter beroperasi pertama kali. Dan jika Anda menaikkan nilai start frekuensi, maka tegangan output inverter juga akan naik pada saat motor pertama kali dijalankan. Hal ini juga dapat meningkatkan nilai torsi awal pada inverter, yang menyebabkan motor berputar terlalu cepat di awal, sehingga inverter tidak dapat melakukan soft start dengan baik. Sedangkan, maksimum frekuensi adalah batasan nilai frekuensi maksimum berdasarkan frekuensi output inverter. Batasan ini juga berfungsi sebagai acuan frekuensi untuk waktu akselerasi dan deselerasi inverter berdasarkan standar parameter. Gunakan kedua batasan ini untuk membatasi nilai frekuensi inverter berdasarkan tipe karakter beban dan spesifikasi motor yang digunakan. Kedua, Anda dapat melakukan pengaturan upper frequency limit atau nilai batasan atas frekuensi dan lower frequency limit atau nilai batasan bawah frekuensi. Nilai frekuensi minimum untuk start frekuensi dapat kita sebut sebagai lower limit. Nilai frekuensi maksimum untuk maksimum frekuensi dapat kita sebut sebagai upper limit. Anda dapat melakukan pengaturan upper limit dan lower limit saat melakukan pengaturan target frekuensi pada keypad. Ketiga, Anda dapat melakukan pengaturan frekuensi jump atau loncatan frekuensi. Fungsi ini mencegah Anda untuk mengoperasikan motor dengan resonan frekuensi yang mungkin muncul di sistem mesin Anda. Ketika motor melakukan proses akselerasi dan deselerasi, motor akan melewati proses loncatan frekuensi, tetapi nilai resonan frekuensi tidak dapat diatur pada pengaturan frekuensi jump. Tergantung pada karakteristik operasi mesin dan aplikasinya, fungsi frekuensi limit dapat digunakan inverter untuk berbagai macam aplikasi pada grafik frekuensi tertentu. Mari kita coba jalankan fungsi start frekuensi untuk melihat tegangan output inverter yang akan dimulai dengan nilai frekuensi tertentu. Pada menu DRV06, Command Source, pilih menu FX-RX1. Dan pada menu DRV07, Frekuensi Reference Source, pilih menu V1. Masukkan 5 Hz pada menu DRV19, Start Frequency. Dan tekan tombol Escape untuk kembali ke layar display utama. Putar potensiometer untuk analog input voltage yang terhubung dengan terminal V1 sampai mencapai posisi maksimum. Dan aktifkan terminal P1 yang berfungsi sebagai FX forward. Bisa kita lihat bahwa frekuensi output pada keypad tidak dimulai dari nilai 0 Hz, melainkan dimulai dari 5 Hz. Sekarang, mari kita lakukan pengaturan upper limit dan lower limit untuk melihat apakah inverter akan beroperasi sesuai batasan yang kita atur. Pada menu ADV24, Frekuensi Limit, pilih menu Yes. Lalu, masukkan 15 Hz sebagai nilai batasan bawah frekuensi pada menu ADV25, Lower Limit Frequency. Dan, masukkan 40 Hz sebagai nilai batasan atas frekuensi pada menu ADV26 Upper Limit Frequency. Aktifkan terminal P1 ke posisi on
untuk menjalankan motor dan kemudian putar potensiometer untuk analog input voltage yang terhubung dengan terminal V1 sampai mencapai posisi maksimum. Lalu lihat pada layar display untuk memastikan bahwa frekuensi inverter tidak akan melebihi 40 Hz. Turunkan secara perlahan analog input voltage-nya sampai mencapai 20 Hz untuk melihat bagaimana frekuensi output inverter dapat berubah mengikuti situasinya. Sekarang, lakukan pengaturan frekuensi jam pada menu ADV 27 dan pilih menu Yes. Lalu masukkan nilai pengaturan sebesar 10, 15, 20, 25, 30, dan 35 pada menu ADV 28 sampai 33. Ketika input frekuensi dari terminal V1 ditambahkan secara perlahan, inverter akan mulai menjalankan proses akselerasi dan deselerasi. Dan Anda bisa lihat bahwa frekuensi inverter tidak akan berubah selama berada di fungsi frekuensi jam. Sejauh ini, Anda telah berhasil mempelajari konsep pengaturan frekuensi limit pada inverter LS IS7. Dengan ini saya ucapkan sekian dan terima kasih.